warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari. Saya dari lokal PGNI 3B dengan NIM 19591039. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah statistik pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis asosiatif menggunakan uji regresi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang regresi. Apa itu regresi? Regresi yaitu bentuk hubungan atau pengaruh antar variabel, di mana setelah diketahui satu variabel, maka variabel yang lain dapat diperkirakan atau dihitung. Di sini, regresi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, regresi secara sederhana, yang kedua, regresi berganda. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu regresi sederhana dihitung secara manual. Yang pertama yaitu regresi sederhana, yaitu variabel bebas atau X, yaitu yang mempengaruhi atau tidak terikat atau independent variabel. Selanjutnya yang kedua, variabel terikat atau Y, variabel yang tidak bebas, dipengaruhi atau terikat atau dependent variabel. Selanjutnya ini rumus regresi sederhana. Yang pertama yaitu YX sama dengan beta 0 dikali beta 1 ditambah beta 1 dikali X1, di mana Y merupakan nilai taksiran, X merupakan nilai variabel bebas, beta 0 merupakan intercept atau perpotongan garis, beta 1 yaitu kemiringan. Nah, sebelum kita masuk ke rumus ini, kita terlebih dahulu mencari yang beta 1 dan beta 0, yaitu menggunakan rumus beta 1 sama dengan X dalam kurung sigma dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N dalam kurung sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kuadrat. Selanjutnya kita mencari beta 0, yaitu yang pertama kita cari X bar, Y bar dikurang dalam kurung beta dikali X bar. Selanjutnya, sebelum masuk ke rumus tadi, terlebih dahulu kita mencari beta 1 dan beta 0, di mana beta 1 rumusnya yaitu N dalam kurung sigma XY dikurang sigma X dikurang sigma Y per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Selanjutnya untuk mencari beta 0 sama dengan Y bar dalam kurung B X dikali X bar dalam kurung. Selanjutnya kita masuk contoh. Kita contohkan seperti ini. Di dalam diagram ini terdapat nilai dari Y dan terdapat nilai dari X. Dari data ini kita akan mencari X bar, XY, maaf salah. Dari data ini kita akan mencari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma XY, X bar, dan XY. Selanjutnya setelah kita mengetahui apa saja yang akan kita cari, kemudian kita bikin tabel seperti ini. Kita tulis kolom yang pertama yaitu X kuadrat, kolom kedua yaitu XY. Bagaimana mencari nilai X kuadrat? Yaitu kita lihat dengan nilai X, yaitu 8 dikuadratkan menjadi 64, 9 dikuadratkan menjadi 81, 7 dikuadratkan menjadi 49, dan inilah untuk mencari X kuadrat. Selanjutnya mencari XY. Mencari nilai XY yaitu nilai Y ditambahkan dengan cara seperti ini, 35 ditambah 49 dan seterusnya, dan inilah nilainya. Setelah itu untuk mencari sigma Y, yaitu dengan cara nilai yang ada di tabel Y kita jumlahkan, dan inilah hasilnya 321. Selanjutnya untuk mencari nilai sigma X, kita akan menjumlahkan nilai yang ada di kolom X, dan hasilnya 73. Nah,
Nah, bagaimana untuk mencari sigma X pangkat 2, yaitu sama nilai yang ada di kolom X kuadrat, yaitu kita jumlahkan dan seterusnya. Dan inilah hasilnya, yaitu sigma X kuadrat nilainya yaitu 713 dan sigma XY yaitu nilainya 342. Selanjutnya mencari nilai sigma X dikuadratkan, yaitu kita lihat terlebih dahulu nilai X yang ada di sini, kemudian kita kuadratkan. 73 kali 73 sama dengan 5329. Selanjutnya kita mencari X bar. Bagaimana cara mencari X bar? Mencari X bar yaitu nilai X dibagi dengan nilai N. Nilai N yaitu didapat dari jumlah semua data. Jumlah semua data kita yaitu ada 8. Kemudian kita mendapatkan hasil 9125. Kemudian mencari Y bar. Bagaimana cara mencari Y bar? Yaitu nilai Y tadi kita bagi dengan nilai jumlah semua data yaitu 8. Nilai jumlah semua data yaitu ada 8. Kemudian kita bagi dan inilah hasilnya 40,12. Selanjutnya setelah kita mengetahui nilai-nilai yang kita cari tadi, kita akan masukkan saja ke dalam rumus. Rumus yang pertama yaitu beta 1 sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sama dengan sigma X dikuadratkan dikurang sigma X dikuadratkan. Rumus yang kedua beta 0 sama dengan Y bar dikurang dengan B X bar. Langsung saja nilai yang untuk beta 1 kita masukkan, yaitu beta 1 sama dengan 8. 8 kita dapat dari jumlah semua data. Dalam kurung 3,142 kita dapatkan dari nilai X, nilai Y, kemudian kita kalikan dan menjadi sigma XY dikurang dengan sigma X. Nilai 73 ini kita dapatkan dari sigma X. Sigma X yaitu 73. Selanjutnya sigma Y kita masukkan. Dari mana kita dapat 321 ini? Kita tadi sudah mencarinya. Kemudian dibagi dengan N. N yaitu 8. Kemudian sigma X dikuadratkan yaitu tadi 713, kemudian dikurang dengan 73 dikuadratkan. Selanjutnya inilah hasilnya 5,5413. Kemudian kita masuk rumus yang kedua yaitu rumus beta 0. Rumus beta 0 yaitu Y bar. Kita masukkan nilai Y bar. Y bar tadi bernilai 40,125. Kemudian dikurang dalam kurung nilai beta 1 yaitu 5,5413 kita masukkan dan nilai X bar tadi 91,25 kita masukkan dan inilah hasilnya minus 1,3147. Setelah beta 1 dan beta 0 kita ketahui nilainya, kemudian langsung saja kita masuk ke rumus tadi. Rumus tadi yaitu YX sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1. Dan inilah setelah kita masukkan dan inilah hasil akhir dari persamaan regresi secara manual. Selanjutnya, baiklah, yaitu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang regresi sederhana menggunakan uji Excel. Yang pertama yaitu kita klik File, kemudian kita klik Option. Setelah mengklik Option, kita klik Add In. Setelah itu, kita klik kembali Analysis Toolpath, kemudian kita klik Excel It. Setelah itu, kita klik Go. Dan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik Analysis Toolpath, dan kita klik kembali OK.
Selanjutnya, kita klik data, dan data akan muncul otomatis di sini. Selanjutnya, kita klik regression. Setelah itu kita input e-rank dan klik bagian sini. Kita blok dari judulnya. Setelah itu kita klik di bagian sini, dan begitu juga dengan input egg rank. Kita klik dari judulnya ya. Kemudian kita klik ini kembali. Selanjutnya, kita pilih label karena kita tadi mengkliknya dari judul. Selanjutnya, kita klik New Worksheet Play. Kemudian kita klik OK. Dan nilai korelasi antara X dengan Y adalah dengan cara seperti ini. Kita cari di regression statistik. Kita menggunakan yang multiple R, yaitu dengan nilai 0,67. Nilai korelasi antara ketetapan terhadap tugas dengan Y yaitu kinerja siswa adalah 0,67 termasuk dalam kategori kuat. Kenapa dikatakan dengan kategori kuat? Karena 0,67 termasuk dalam 0,60 sampai 0,799 yaitu kuat. Selanjutnya, mencari nilai koefisien determinasi, yaitu dengan cara kita lihat di sini adjust R-square atau R-square. Di antara dua ini bisa digunakan, akan tetapi saya menggunakan yang adjust R-square, yaitu dengan nilai 0,4153 dan nilai koefisien determinasinya yaitu 0,415 atau 41,5%, yang berarti bahwa ketetapan terhadap tugas dapat menjelaskan kinerja siswa 41,5%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, hasil output ANOVA. ANOVA yang menunjukkan bahwa F hitung sama dengan 10,94 dengan nilai signifikasi 0,005. Nah, F ini bisa dihitung dibandingkan dengan F tabel. Agar mudah membandingkan signifikasinya dengan alfa 0,05 per 0,05. Nah, nilai signifikasinya 0,05%. Berarti dapat kita simpulkan bahwa adanya pengaruh signifikasi antara variabel X dengan Y. Selanjutnya, persamaan regresinya dapat dilihat dari tabel koefisien interpretnya 12,69 dan X-nya 0,59. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan 12,69 plus 0,59X, yang berarti bahwa jika X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah 12,69. Selanjutnya, X positif 0,59, jadi pengaruhnya positif antara variabel X dengan Y. Ketika X naik 1, maka Y akan naik 0,59. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.